membahas tentang madlul makna asyahadah, yaitu kandungan makna kalimat syahadat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi seorang muslim tak ada kalimat yang lebih dikenal dan selalu diucapkan berulang-ulang. Nah, ini ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Selain kalimat syahadat. Jadi kalimat syahadat itu adalah kalimat yang familiar. Kalimat yang sering kita ucapkan berulang-ulang. Ya. Terutama di saat kita sedang sholat. Ya. Ya, itu ada namanya duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ya. Sampai Allah dan Rasulnya jadikan bagian yang terpenting dalam sholat kita, di mana di saat kita ingin menutup sholat kita duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, ya, kita selalu membaca dua kalimat syahadat. Itu menunjukkan bahwa kita perlu mempertegas komitmen kita terkait dua kalimat syahadat itu. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Adapun dua kalimat syahadat itu sudah biasa kita baca, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang menambahi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Ada yang menambah itu ya. Tapi sebetulnya yang pokok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita fokus kajian hari ini adalah membahas tentang kata asyhadu ya. Asyhadu. Asyhadu itu kalau kita belajar di pondok ya, itu adalah fi'il mudhari'. Ya. Pak Aris kenal ya kalau fi'il mudhari' ya. Jadi fi'il itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar ya. Itu kalau terkait dengan waktu. Ya, kalau bahasa Inggris itu ada past tense, present tense, continuous tense. Nah, itu ya. Nah, ada itu ya. Nah, kalau Indonesia itu enggak ada istilah itu. Pokoknya include gitu ya. Nah, asyhadu itu adalah fi'il mudhari'. Ya, asyhadu itu fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' itu adalah sebuah kalimat atau pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang, tidak pernah berhenti sampai yang mengucapkan itu meninggal dunia. Ya, jadi itu fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang terkait dengan waktu sekarang dan yang akan datang. Jadi pekerjaan yang sekarang kita lakukan dan yang akan datang, dan tidak akan pernah berhenti. Nah, gimana mau berhenti? Wong tanda berhenti kita itu kan mati. Orang itu kalau sudah mati ada kewajiban sholat? Tidak ada. Selama dia hidup kan ada kewajiban sholat. Nah, di dalam sholat itu ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Di situ ada kalimat syahadat. Nah, minimal di dalam salat kita sering baca dua kalimat syahadat itu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau ketika kita habis wudu, nah itu kan membaca doa ya, di antaranya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi itu tadi selalu diulang-ulang ya, ulang-ulang. Nah, kata asyhadu itu memiliki tiga makna. Ya. Asyhadu itu memiliki tiga makna. Yang pertama adalah
al-i'lanu. Apa? Al-i'lanu. Yang kedua adalah al-wa'du. Apa? Al-wa'du. Yang ketiga, asyhadu itu bermakna al-qasamu. Tiga makna ini maksudnya beda-beda. Kalimat syahadat itu bisa bermakna yang pertama iqrar atau i'lan, ya, pernyataan. Yang kedua adalah al-qasam, ya. Yang ketiga adalah al-wa'du, yaitu janji atau misak, ya. Nah, ini yang tadi hampir sama, ya. Kita bahas satu persatu. Mana dua kalimat syahadat atau mana kalimat syahadat. Makna yang pertama adalah al-i'lan atau al-iqrar. Ya, iqrar. Iqrar itu pernyataan di mulut, di hati atau di perbuatan. Jangan kalau berikrar itu pernyataan di hati, di mulut atau di perbuatan. Nah, itu ya. Jadi ikrar atau i'lan itu biasanya adalah pernyataan seorang mukmin dalam lisannya, di mana dia mengeluarkan kalimat asyhadu, asyhadu. Nah, itu diikrarkan, ya, dinyatakan. Ya. Nah, pernyataan itu ada dua, pernyataan yang biasa-biasa, ada pernyataan yang kuat. Nah, ini ya. Nah, kan ada pernyataan itu biasa gitu. Karena pernyataan biasa ya dianggap biasa sambil lalu. Wong aku sekedar ngucap kok tadi. Nah, itu namanya pernyataan biasa. Tapi ada pernyataan yang memang pernyataan itu dianggap sesuatu yang penting sehingga setiap menyatakan itu selalu diingat-ingat. Terutama ya kalau itu terkait dengan pernyataan orang yang penting ya kepada orang yang di bawahnya terkait dengan tugas sesuatu yang harus dilakukan. Nah, itu biasanya begitu menyatakan itu pasti diingat-ingat. Seorang suami yang menyatakan sesuatu kepada istrinya, ya, itu tingkatannya beda-beda. Ada yang sekedar menyatakan, tapi ada yang sekedar begitu menyatakan itu diingat-ingat terus oleh istrinya. Nah, itu ya. Nah, itu pernyataan itu ternyata beda-beda. Nah, jadi ketika kita menyatakan sesuatu, menyatakan sesuatu itu orang akan menilai, ya, ini pernyataan yang biasa-biasa atau pernyataan yang memang benar adanya. Maka ketika ada pilpres dulu ada istilah omon-omon gitu ya. Omon-omon itu apa? Sekedar pernyataan. Nah, gitu. Kalau sekedar pernyataan, anak kecil bisa enggak? Bisa. Dia tidak dituntut apa? Sebuah teori, sebuah analisis. Tapi kalau pernyataan seorang dokter terhadap sebuah keadaan pasien, lalu seorang dokter menyatakan penyakit ini sulit disembuhkan. Kira-kira pernyataan dokter itu kira-kira asal ngomong atau sudah ada analisisnya? Hah? Kira-kira sudah ada analisisnya enggak? Nah, ini kualitas dari pernyataan. Jadi pernyataan itu mengandung konsekuensi. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu itu pernyataan. Nah, pernyataan itu mengandung konsekuensi. Itu sekedar pernyataan atau memang pernyataan yang benarnya. Ya, makanya kalau jangan lihat janji-janji politik itu kan sering kan sampai di depan rumah sakit Muhammadiyah itu di utaranya itu janji sekedar janji gitu ya. Pernyataan sekedar pernyataan. Tidak ada konsekuensinya. Nah, ini pernyataan. Jadi asyhadu itu adalah ailan, ikrar, pernyataan. Nah, pernyataan itu ya, tergantung siapa yang menyatakan. Nah, gitu ya. Kalau pernyataan itu adalah suatu yang dianggap benar adanya, maka pasti mengandung
konsekuensi. Tapi kalau pernyataan itu sekedar pernyataan, perlu nggak konsekuensi? Nggak perlu, gitu ya. Sehingga jangan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya sudah selesai. Ya. Karena itu apa? Karena hanya sekedar pernyataan yang bobotnya itu tidak terlalu penting. Nah, tapi kalau pernyataan itu adalah penting, apalagi ini terkait dengan rububiyatullah, yaitu tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya, bagi manusia, maka pernyataan atau ikrar itu menjadi penting adanya. Nah, yang kedua, kita percepat aja biar setiap pertemuan ini fokus ya. Yang kedua, al-asyhadu itu bermakna yaitu sumpah atau al-qasam. Sumpah. Ya. Pernyataan yang sudah kita ucapkan tadi, ya, itu mengandung konsekuensi. Apa itu? Akibat dan risiko. Kalau bersumpah, sumpah itu di dalam hati atau di dalam mulut? Sumpah itu biasanya dalam hati. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa sesuatu yang berat itu tidak mungkin dia ucapkan sebelum dia apa? Meyakini sesuatu, bahwa sesuatu dianggap benar, lalu dia bersumpah. Beda kalau ikrar, pernyataan, itu cukup di lisan. Jadi kalau sumpah itu adalah sebuah perbuatan yang melibatkan hati, melibatkan jiwa kita. Maka setiap sumpah yang kita ucapkan itu mengandung konsekuensi, mengandung risiko. Sehingga kalau kita melanggar sumpah, pasti ada apa? Pasti ada sesuatu yang harus kita ganti, ya, mengganti karena melanggar sumpah. Makanya di dalam fikih itu kan ada ya, namanya kafarat. Pernah dengar ya Bu ya, kafarat ya? Kafarat itu adalah denda yang diberikan akibat melanggar sumpah. Nah, pernah nggak kita misalnya, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah untuk poin yang kedua, ternyata kita melanggar syahadat kita. Nah, berarti kita harus mendapat denda, kafarat. Kafaratnya apa? Nah, itu nanti ya bahasannya gitu ya. Muslim yang bersyahadah berarti dia harus bertanggung jawab dengan syahadat yang dia ucapkan. Nah, terkait dalam hal ini maksudnya terkait dengan ya tegaknya Islam ya. Berarti kalau orang itu melanggar sumpah, ya melanggar sumpah, berarti terjadi di dalam dirinya itu adalah kemunafikan. Dalam kemunafikan. Nah, orang yang munafik itu tentu balasannya beda. Nah, sumpah terkait dengan bobot kebenaran. Mari kita bahas pelan-pelan. Sumpah itu memberikan bobot kebenaran terhadap apa yang dinyatakan. Beda dengan lisan tadi ya, ikrar. Kalau ikrar tadi kan sekedar menyatakan, tapi ya begitu pula orang itu kan pasti melihat itu ya, apa yang dinyatakan itu sesuai nggak dengan hatinya. Nah, biasanya supaya sesuai dengan hatinya ditambahi dengan sumpah. Jadi sumpah itu memberikan bobot kebenaran. Maka kalau ada orang bersumpah, kita tidak perlu tuntut apa? Tuntut lagi. Karena sudah bersumpah, kita tidak boleh sumpahmu itu bohong, enggak. Kalau seseorang sudah mengatakan wallah, berarti apa? Berarti apa? Berarti kita harus menghukumi bahwa dia sudah benar. Makanya kalau dalam persidangan itu kan diminta apa? Bersumpah dulu ya, bersumpah dulu. Agar apa? Agar persaksiannya itu dianggap benar, walaupun ternyata persaksiannya palsu gitu ya. Jadi seorang istri ditegur suami,
Ternyata istri mengatakan, wah, berarti gimana suami? Suami harus apa? Khusnudan, bahwa sumpah istri itu benar. Maka orang yang melanggar sumpah nanti kena kafar, kena denda. Dendanya ya pertama Allah langsung ya yang mendenda. Oleh karena itu biasanya sesuatu yang disumpah atau sesuatu yang membutuhkan kalimat sumpah itu biasanya tidak main-main. Jadi dia keluar dari hati yang paling masa hati yang paling dalam? Ono enggak hati yang enggak dalam itu? Semua itu menguatkan aja ya. Kalau seperti itu hati yang paling dalam. Itu untuk menguatkan gitu ya. Karena kalimat sumpah itu adalah kalimat yang tidak sekedar diucapkan, tetapi betul-betul apa? Lahir dari dalam diri kita. Contoh misalnya, ini contoh ya. Nang kono ana tabrakan. Mosok sumpah demi Allah. Terus piye jangan? Pakai demi Allah misal. Makanya sumpah itu tidak boleh dengan yang lain. Sumpah demi bapakku, nah tidak boleh. Sumpah demi apa? Demi langit dan bumi. Boleh tidak? Tidak boleh ya. Jadi sumpah ya. Jadi biasanya kalau sudah bersumpah itu walaupun tidak mengatakan demi Allah, itu biasanya yang mendapat apa? Berita itu percaya. Maka ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, yang pertama mengikrarkan, yang kedua kita bersumpah. Itu ya. Itu bobot kebenarannya, ya. Sumpah itu tidak diucapkan setiap saat. Beda kalau ikrar. Ikrar diucapkan setiap saat. Jadi ikrar itu ya, itu harus diucapkan terus-menerus. Tapi kalau sumpah itu tidak. Biasanya diucapkan saat kondisi apa? Untuk mempertegas apa yang disampaikan itu orang lain menerima, atau biasanya dalam kondisi darurat. Ya. Dalam kondisi apa? Darurat. Nah, yang kedua, sumpah itu untuk mengukuhkan bahwa apa yang diucapkan itu benar adanya. Nah, dia tidak main-main. Ya. Yang terakhir, sumpah itu ternyata lebih berat daripada sekedar pernyataan atau janji. Nah, ini maksudnya sumpah ya. Nah, itu di surat Al-Munafikun ayat 1 dan 2 itu kan ya, orang-orang munafik itu bersyahadat ya, bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Padahal mereka sebetulnya tidak bersumpah. Mereka hanya sumpah palsu aja ya. Idza ja'aqal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi sumpah yang disampaikan orang munafik itu adalah sumpah palsu. Karena sumpah itu ada dua ternyata, sumpah yang beneran dan sumpah palsu. Nanti ini terkait dengan hukumnya. Boleh nggak kita bersumpah etok-etok? Nah, itu ya. Itu ya. Kemarin sudah kita bahas tentang ketika Ammar bin Yasir itu ya. Ammar bin Yasir itu dituntut apa oleh majikannya? Kemarin apa? Masih ada yang ingat, yang ikut? Ammar bin Yasir dituntut oleh majikannya untuk kufur. Ya, kufur kepada siapa? Kufur bahwa dia tidak beriman kepada Allah dan tidak meyakini kerasulan Muhammad. Itu kan begitu. Nah, lalu Ammar bin Yasir ini masih muda. Kalau Yasir sama istrinya yang namanya Sumayyah itu kan meninggal kedua-duanya karena mempertahankan sumpah itu. Dia tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Jangan bisa baca di berbagai itu ya, kisah tragis Yasir dan keluarganya gitu ya. Nah, termasuk Yasir dan istrinya Sumayyah. Nah, Ammar ini masih muda. Ya. Lalu akhirnya apa?
Ammar ini pura-pura apa? Kufur. Dan akhirnya selamat dari apa? Siksaan. Dari siapa? Dari majikannya. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Tinggal Ammar ini. Akhirnya Ammar ini apa? Pura-pura apa? Pura-pura kufur. Pura-pura tidak bersyahadat. Berarti syahadat apa namanya? Palsu. Tapi dalam kondisi yang terdesak. Ya, nah kalau terdesak begini, ya. Lalu turun ayat ya, turun ayat ya. Tidak ada dosa bagi orang yang terpaksa hatinya ya karena akibat apa? Sesuatu tekanan yang berat baginya. Nah, kalau nggak ada tekanan yang berat, kita tidak boleh mencederai syahadat kita. Apalagi karena hanya al-wahnu, apa al-wahnu? Apa al-wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena berdasarkan cinta dunia dan takut mati saja. Ya. Nah, itu namanya sumpah. Yang terakhir, kata asyhadu itu bermakna al-wa'du atau janji, ya janji. Ya. Kalau janji itu tempatnya di mana? Di lisan, di hati, atau di amalan? Ya, janji itu tepatnya di amalan. Kalau janji itu wujudnya pembuktian. Nah, jadi kalau ikrar itu tempatnya di mana? Lisan. Kalau sumpah tempatnya di mana? Hati. Kalau al-wa'du janji tempatnya di mana? Perbuatan. Jadi janji itu menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya. Ya, biasanya ikrar lalu ditambahi dengan sumpah, kemudian diikuti dengan janji. Ya. Nah, syahadat itu ya mempunyai keterkaitan dengan orang yang mengucapkan. Janji itu adalah hutang. Nah, biasanya hutang itu harus diapakan? Dibayar ya. Dibayar tuntas gitu ya. Tidak boleh tidak. Berarti kalau yang berdah asyhadu harus dibayar tuntas. Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang dibayar tuntas. Orang yang baca syahadat, saat kita baca syahadat ya, itu harus muncul di dalam diri kita sebuah kesadaran bahwa kita sedang berjanji di hadapan Allah. Ya. Jadi ketika kita bersyahadat sebagai seorang mukmin ya, yang benar ya, itu harus melahirkan bahwa kita ini sedang berjanji. Jadi tidak sekedar mengucapkan atau sekedar bersumpah, tapi kita sedang berjanji. Nah, karena berjanji berarti harus diapakan? Tetapi kalau melanggar, nah, berarti kita sudah dianggap berkhianat. Nah, itu ya. Nah, apalagi seorang pemimpin yang sudah berjanji, ya, janjinya gitu ya. Kalau dia masih bentuknya ikrar, itu belum janji. Apalagi masih sumpah, itu belum janji. Tapi kalau sudah al-wa'du, itu harus ditepati. Nah, ya. Oleh karena itu, maka setidaknya syahadat itu meliputi 3 hal. Ya. Yang pertama apa? Iqrarun bil lisan. Yang kedua, tasdikun bil qalbi. Yang ketiga, amalun bil jawari. Yaitu sebuah pernyataan yang menuntut 3 hal sekaligus. Yang pertama adalah kita nyatakan dengan lisan, kita benarkan di dalam hati, dan kita amalkan dalam perbuatan. Ketiga-tiganya harus ada dan tidak boleh hilang satu pun. Itulah yang dimaksud syahadat. Maka syahadat itu merupakan pokok keimanan kita. Maka keimanan yang benar manakala sudah meliputi 3 hal. Yang pertama diapakan? Dinyatakan dengan lisan. Yang kedua
dibenarkan di dalam hati yang paling dalam, kemudian diapakan? Diamalkan dalam bentuk keseharian, muncul dalam perilaku, ya, muncul dalam perilaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah kita akan menggolongkan kita kira-kira masuk di mana, gitu ya, posisi kita. Ini lahir, ini hati, ini amal, ya. Ini lahir maksudnya lesan, ya. Ini hati berarti masuk di dalam jiwa. Ini amal berarti perbuatan. Orang munafik itu, ya, itu kategorinya hanya dua, lesan dan hati. Tapi dia tidak lima takuluna mala taf'alun, itu ya. Ya, di dalam hadis, ya, tanda-tanda orang munafik, ya. Idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya. Ayatul munafiki salasa. Ya. Idza hadasa kadzaba. Kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, ya, menyelisih. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah, dia berkhianat. Nah, ini hadisnya ya. Jadi orang munafik itu, ya, tahapannya hanya dua, yaitu lesan dan hati, tapi amalannya kosong. Ini namanya munafik amali. Apa? Munafik amali. Ternyata munafik itu tidak semua munafik. Ya. Ini munafik amali. Tapi ada munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu adalah lesannya iya, tapi hatinya tidak. Nah, amalnya iya, tapi amalnya pura-pura. Amalnya pura-pura. Nah, itu ya. Kayak Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyusup dalam barisan kaum muslimin. Ya. Termasuk yang membunuh siapa? Umar bin Khattab. Ya. Yang membunuh siapa lagi? Kalau Ali bin Abi Thalib itu banyak orang mengatakan dia adalah orang-orang Khawarij, ya. Orang-orang Khawarij. Tapi Umar bin Khattab itu jelas itu orang munafik, ya. Yang membunuh itu orang munafik. Termasuk yang menyebarkan hadis ifki. Hadis tentang kebohongan bahwa Aisyah dituduh berselingkuh dengan sahabat Nabi. Itu ya ini Abdullah bin Salul, bin Ubay bin Salul. Ya, dia amalnya itu amal pura-pura. Ya, itu digambarkan di surah Al-Baqarah itu sampai 2 ayat. Ya. Di surah Al-Baqarah ayat ke-8, 9 itu ya. Itu. Kan bisa baca. Ya. Gimana bunyinya? Ida sawaun alaihim terus wa minan nasi, nah dari situ ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi, gimana? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Nah, mereka sebetulnya tidak beriman. Ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma. Ya wis terusnya itu ya, sampai 3 ayat itu ya. Kalau mereka bertemu dengan kaum muslimin, dia bersama kaum muslimin. Wa idza khalau ila sayanihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah itu orang munafik i'tiqadi, ya. Lahir, hatinya tidak, amalnya untuk menipu. Nah ini kafir, ya. Kafir. Lahirnya tidak,
Nah, hatinya iya, amalnya iya, kafir. Artinya dia tidak mengakui, lahirnya saja tidak mengakui. Walaupun hatinya apa? Meyakini. Dan amalnya itu baik, nggak ada keburukan sama sekali. Abu Thalib itu kan sangat baik ya. Paman Rasulullah yang paling baik dengan Rasulullah SAW. Sampai ketika meninggal dunia mau dimintakan apa? Dimintakan ampun oleh Rasulullah, tapi ditegur oleh ayat Al-Quran ya. Selama kafir tidak boleh dimintakan ampunan. Kalau ini siapa ini? Iblis dan Abu Jahal ini. Ini kafirnya itu kafir apa ini? Kelas kakap ini. Jadi lesannya tidak, hatinya membenarkan, tapi amalnya tidak. Iblis itu meyakini adanya Allah, ya. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa itqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu, ya. Fasajadu itu kan bentuk amal. Illa iblis. Iblis itu aba wastakbar. Tapi dia yakin adanya Allah. Dia yakin adanya Allah. Yakin aja, ya. Hanya yakin saja. Nah, ini Fir'aun. Fir'aun itu mulutnya saja, ya, meyakini Allah, mengatakan ada Allah ya. Tapi hatinya dan amalnya menolak. Nah, mukmin sejati itu adalah mukmin yang lesannya meyakini, hatinya yakin, amalnya nampak dalam keseharian. Itulah mukmin sejati. Digambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu mukmin sejati, ya. Ya, yang susah itu kalau sudah di sini, Pak, ya. Munafik itikadi dan munafik amali ini, ya, susah. Ya. Ada sebagian menambah, ya. Kondisi ini ya, kondisi ada yang menambah, misalnya orang fasik itu masuk kategori mana? Kira-kira orang fasik itu masuk kategori mana? Orang fasik itu kan orang mukmin. Sesuatu dikatakan fasik itu karena dia mukmin, tapi dia berbuat durhaka, dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat zalim. Nah, apa? Di mana? Fasik ya. Tapi dia ya salat tuh, piye? Dia salat. Nah, susahnya gitu kalau udah fasik itu ya. Fasik itu dia ya salat itu. Gitu ya. Jadi susahnya itu kalau udah mengategorikan fasik itu posisinya di mana itu ya. Itu ya. Kalau ini kan kategorinya kan jelas, karena ini kaitannya dengan akidah ya. Ini ya. Nah, kenapa ada pengkelompokan seperti ini? Biar kita semakin bisa apa? Memetakan siapa? Memetakan seseorang itu kategorinya baru di mana. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau orang itu lahirnya Islam, dibuktikan dengan apa? Kemarin KTP ya. Nah, hatinya dia meyakini, tapi nggak pernah sobo masjid. Itu kira-kira munafik amali atau fasik? Nah, itu antara munafik amali dan fasik itu apa ya? Tipis ya. Jadi KTP-nya, hatinya meyakini ya, tapi tidak pernah kelihatan di masjid. Nah, saya mau tahu Pak Aris itu rajin ibadah dari mana?
saya melihat dengan Abah ini rajin ibadah. Nah, dari mana saya tahunya? Ya, sering ke tempat ibadah. Oh, gimana saya mau mengatakan seseorang itu ahli ibadah kalau tidak pernah pergi ke tempat ibadah. Oh, Abah itu ke ibadahnya kalau hari Jumat toh. Berarti apa? Ya, ahli salat Jumat. Oh, Abah itu ibadahnya kalau Ramadan toh. Berarti apa? Ahli Ramadan. Oh, Abah itu kalau tahunan toh. Berarti saat salat Idul Fitri dan Adha. Oh, dia ahli ibadah di mana? Kalau Idul Fitri dia di lapangan. Nah, beda. Yang ahli ibadah yang beneran itu adalah setiap hari mati kelihatan kemana? Masjid. Oh, saya udah sholat kok. Di mana? Di rumah. Ah, berarti yang tahu siapa? Hanya istri dan anak-anaknya saja, gitu ya. Ahli ibadah itu bisa disebut ahli ibadah kalau dia kelihatan. Memang dia ahli ibadah. Nah, ahli ibadah yang tertinggi itu ya sholat, titik utamanya. Karena sholat itu adalah ibadah yang paling apa? Paling apa? Paling murah dan semua orang bisa. Semua orang bisa. Ya. Tapi kalau ibadah selain sholat, tidak semua orang bisa. Contoh puasa. Ya. Puasa itu tidak semua orang bisa. Apalagi itu terkait dengan puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah itu luar biasa, tidak semua orang bisa. Tapi kalau puasa fardu kira-kira bisa, Mbak? Bisa ya. Ya, kenapa? Karena lingkungannya berpuasa. Tapi kalau puasa sunnah, tidak semua orang bisa. Nah, ya. Yang kedua, dia harus sehat betul secara jasmani. Kalau dia jasmaninya tidak sehat, dia tidak boleh puasa, kecuali kalau mau operasi ya. Harus puasa. Nah, begitu. Zakat, gimana lagi kalau zakat? Zakat dikenakan bagi mereka yang hartanya sudah satu nisab. Nah, kalau pensiunan kena zakat enggak? Saya tanya, pensiunan ini kena zakat enggak? Kena gimana? Gak bayar pulsa HP sama tagihan listrik aja sudah habis, mepet dia makan tiap hari. Tergantung pensiunannya, benar. Apalagi begini, pas pensiun makan dan sebagainya ditanggung oleh anak-anaknya. Nah, uang pensiunnya diapakan? Ditabung, maka dihitung tabungan tiap tahun. Dan ternyata dihitung sudah satu nisab. Nah, mungkin begitu. Tapi kalau pensiunan ya dia makan keseharian dari pensiunnya tidak mungkin cukup untuk ya. Nah, ya. Maka berbahagialah kalau pensiunan itu bapak-bapak. Kenapa? Kalau bapak-bapak gini, harta anaknya itu kan untuk bapaknya. Anta wa malik kali abika. Kan begitu. Ini sana ibu-ibu ya. Kan hadisnya gitu satu ya. Kamu dan hartamu itu untuk bapakmu. Nah, nek ibu bapak wis mati, piye terusane? Ustaz, kan tidak ada hadisnya ya. Anta wa malik kali ummika enggak ada. Yang ada kan siapa pertama yang kamu hormati? Ibumu kan gitu ya. 3 kali. Ya. Baru siapa? Berarti lebih baik mana ibu atau bapak? Belum tentu. Kalau sudah tua ternyata hartamu itu milik siapa? Ya, bukan milik ibu. Nah, ini kajiannya melebar dikit, tidak apa-apa ya. Nah, ini jadi kalau zakat itu kalau apalagi haji tidak semua orang punya kemampuan. Nah, paling murah ibadah itu apa? Salat itu tidak butuh biaya. Dan itu menunjukkan karakter kesolehan seseorang itu biayanya diukur dengan salatnya. Jadi dengan itu termasuk ahli ibadah, itu tidak dilihat dengan zakatnya, puasanya atau hajinya, tapi melihatnya dengan apa? Salatnya. Biasanya gitu. Wong iki rajin ke masjid, berarti apa biasanya?
ahli ibadah. Begitu Pak Musa ya. Cukup dengan sholat itu, jangan akan mendapat apa? Predikat ahli ibadah. Padahal tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Ya, misalnya ya. Apalagi ya sholatnya rajin, dia puasanya rajin, Senin Kemisnya rajin, puasa sunnahnya rajin maksudnya. Zakatnya ya rajin, sodakonya juga rajin, tidak hanya zakat tapi sodakonya. Makanya karya rumah sakit itu luar biasa Pak, Mbak. Ya, Nabi gajinya rana sampai senisab tapi kena zis. Iya, di rumah sakit itu gajinya nggak sampai senisab. Nah, misalnya karyawan 2 juta kena zis ya. Nah, kena zis ya. Berarti hebat. Cuma nggak nyadari kalau dia itu adalah ahli ibadah. Tapi orang bayar zis itu kan tidak disebut ahli ibadah. Ahli ibadah itu ya sholat itu biasanya begitu. Nah, itu. Ya. Makanya tanda kesalehan seseorang itu sebetulnya mudah. Lihat dia sering ke masjid atau tidak. Itu aja. Ya. Tanda orang soleh secara pribadi loh ya, secara personal loh ya. Tapi kalau secara sosial ya dilihat dari apa? Waradhiya an jironihi wa man haulahu. Nah itu tanda kesalehan seseorang. Waradhiya an jironihi wa man haulahu. Amal yang dia lakukan itu menjadikan apa? Tetangganya dan teman-teman dekatnya itu merasa apa? Merasa aman, merasa nyaman, merasa menerima. Nah, itu. Pak Edi mari jabatan longsor, dadak di demo tiap hari. Berarti apa? Orang-orang yang dulu jenengan kasih itu ternyata merasa tidak aman, bahkan menuntut balik. Nah, berarti kesalehan jenengan masih apa? Banyak yang menulis belum baik. Tidak begitu mati baik tuh baik. Ya melu apa umumnya ya apik baik gitu aja ya. Ya. Karena pilihannya soalnya ya. Nah, jadi kalau ketanda kesalehan secara pribadi itu biasanya dilihat dari apa, Pak? Sejauh mana dia sering datang ke masjid. Itu saja. Makanya kalau ada orang yang ahli ibadah, rajin sholat itu, tiba-tiba jangan dapat kabar bahwa si fulan itu begini-begini, itu biasanya jangan percaya enggak? Mesti orang percaya aku, wong itu wabi'e ngono, lah ngono ta ya. Ya. Tapi kalau jenengan ada berita bahwa si fulan itu enggak pernah ke masjid, tiba-tiba si fulan itu begini-begini, pasti gimana? Ya bener wong ngono, lah ngono ta ya. Mesti lah ngono ta ya gitu. Nah, itu ya. Nah, ini tidak membedakan ustadz atau kiai sekalipun kalau enggak pernah datang ke masjid. Ya, ustadz enggak pernah ke masjid ya gitu jawabannya. Nah, itu secara personal, secara sosial indikasinya apa? Waradhiya ya anjironihi waman haulahu. Orang-orang tetangganya atau sekitarnya, maksudnya teman-temannya itu ridho dengan apa yang dia lakukan. Kalau sebagai atasan berarti apa? Karyawan-karyawannya itu begitu pensiun apa tidak menjabat, ya Allah tambah lagi jabatannya langsung ya, oh gitu diperpanjang aja gitu ya. Tapi kalau ada orang bersyukur, nah kapok kapan, lah itu berarti apa? Banyak orang yang tidak suka gitu ya. Nah, itu ya. Nah, orang-orang yang memiliki keimanan sejati itu dituntut untuk apa? Dituntut apa? Istiqomah. Istiqomah itu adalah jaga lisan, jaga hati, taat dalam ketaatan. Nah, orang-orang yang istiqomah itu akan senantiasa diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Keberanian, as-syaja'ah. Ya. Dia tidak akan pernah merasa apa? Takut, wala khaufun
alaihim walahum yahzanun. Ya. Allah takhafu wala tahzanu. Nah, tidak pernah takut dan tidak pernah merasa gentar. Bahkan begini, ora iso mangan iki lho, ora wedi nek mati. Kira-kira begitu lah ya. Ya. Walaupun makan itu ya termasuk sesuatu yang penting. Yang kedua, itma'annan, ketenangan. Ya. Karena apa? Didoakan oleh malaikat, ya. Yang terakhir, optimis, wa absiru bil jannatil ladzi bihi kuntum tu'adun. Gambarannya itu surga. Itu ya. Nah, ini gambarannya ya. Syahadat itu melahirkan keimanan. Ini gambarnya ketok ya. Keimanan itu melahirkan istiqamah. Dan istiqamah itu melahirkan kebahagiaan ya. Kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat ya. Jika seorang hidupnya penuh keberanian, tenang dan otomatis, maka berarti telah tercapai kebahagiaan hakiki. Ya. Kalau kebahagiaan itu salah satu hilang, maka hilang pula ya di antara karakter-karakter yang ada pada dirinya. Maka syahadah itu ya akan mengantarkan kita kepada as-sa'adah. Ya, minas syahadah ilas sa'adah. Minas syahadah ilas sa'adah. Nah, dari syahadat melahirkan kebahagiaan. Apa itu? Berupa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum ajmain. Nasrun minallah tuqari wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.